Assalamualaikum. Halo anak-anakku yang saleh dan salehah kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Zuni di Wahana Belajar Asik. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan terlebih dahulu membaca doa. Semoga kegiatan hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah dan ilmu yang kita ambil hari ini senantiasa bermanfaat bagi kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, masih dengan subtema 4, hidup rukun di masyarakat, yaitu pada kelas 2. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika pada materi menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan. Dalam KD 3.3 dan 4.3 pada KD matematika. Adapun tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari adalah diharapkan setelah mempelajari ini kalian dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi perhitungan atau dalam soal cerita dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi perhitungan atau dalam soal cerita dengan tepat. Oke. Yang pertama yaitu menghitung penjumlahan dan pengurangan. Silakan dibuka PP halaman 1 halaman 146. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian sehingga 239 butir. Sedangkan Mutiara hanya sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan satuan kubus. Masih ingatkah kalian anak-anak bagaimana membuat satuan kubus dalam bilangan? Ini adalah gambar biji-bijian punya Udin sebanyak 239, sedangkan punya Mutiara adalah 185. Itu di situ ada kumpulan kubus satuan, puluhan dan ratusan. Jadi jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara ada berapa? Juga berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Mari kita perhatikan perhitungan di bawah ini. 239 ditambah 185. Kita jumlahkan. 9 ditambah 5 adalah 14. Satuannya kita taruh dengan lurus satuan. Puluhannya karena 14 adalah 10 puluhan dan 4 satuan. Satuannya kita taruh di lurus puluhan. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 8 adalah 12. 12 keduanya kita taruh di sini, kemudian satunya kita taruh di sebelahnya yang kita hitung yaitu di angka ratusan. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 1 berarti sama dengan 4. Jumlahnya 424. 424 adalah hasil dari penjumlahan. Sekarang kita akan menghitung selisih. Berapa selisihnya? Mari kita sama-sama hitung. 239 dikurangi 185. Caranya adalah kurangkan satuannya terlebih dahulu. Mana yang angka satuan? 9 dan 5. 9 dikurangi 5 adalah 4. Kemudian setelah kita kurangkan satuannya, maka kita kurangkan puluhannya. Di sini ada 3 dikurangi 8. Karena tidak bisa kan, maka pinjam 1 ratusan dari 2 ratusan yang sebelah
kanan. Berarti 3-nya kita corek, kemudian menjadi 13 karena ada tambahan 1 dari 200-an. Kemudian 2-nya, 13 dikurangi 8 sama dengan 5. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Kemudian tadi 200-an sudah kita ambil 1, berarti tinggal 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Tidak perlu kita tulis. Maka jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah dengan penjumlahan, yaitu ketemu angka sebanyak 424, sedangkan selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara kita hitung dengan cara pengurangan, maka ketemu hasil 54. Itulah penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, ayo kita latihan mandiri PP1 di halaman 147. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ada yang pertama 356 dan 344. Caranya adalah menentukan jumlah dengan cara menjumlah kedua bilangan. Karena pertanyaannya adalah jumlah, maka caranya adalah dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan selisihnya adalah dengan cara mengurangkan bilangan yang besar pada bilangan yang kecil. Selamat berlatih ya. Kalian coba dulu di rumah dengan keterangan yang tadi di atas sudah saya sampaikan. Selanjutnya anak-anak, ayo kita coba latihan mandiri yang kedua. Untuk latihan mandiri yang kedua ini, jika kalian sudah bisa menyelesaikan latihan mandiri yang pertama, kalian boleh segera untuk latihan mandiri kedua. Namun jika latihan mandiri yang pertama kalian masih ada kesulitan, coba belajar lagi untuk menyelesaikan mandiri yang pertama. Kemudian dikoreksikan dengan kakak atau ayah atau bunda yang menemani belajar. Latihan mandiri yang kedua ini adalah masih di PP1 halaman 147. Buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka tersebut. Perhatikan tabel di bawah ini, caranya yaitu membuat bilangan ratusan. Membuat bilangan ratusan dari ketiga angka di samping. Kalau yang nomor 1 ada 1, 2, 3, ketemu bilangan yang terkecil adalah 123 dan bilangan yang terbesar adalah 321. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah bilangan yang terkecil adalah 134, sedangkan bilangan yang terbesar adalah 431. Tentu untuk soal nomor 3, 4, dan 5, kalian adalah anak-anak yang hebat, tentunya kalian sudah bisa mengerjakan sendiri. Silakan dikoreksikan dengan kakak ataupun bunda yang menemani kalian belajar. Selanjutnya masih di menghitung penjumlahan dan pengurangan di PP 1 masih 146. Penjumlahan dan pengurangan dapat berada atau tertulis dalam satu kalimat matematika. Operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Maksudnya adalah penjumlahan dan pengurangan dapat kita temukan dalam satu operasi hitungan. Seperti contoh di bawah ini, perhatikan. Ini adalah satu operasi perhitungan. Di sini kalian akan ketemu dengan penjumlahan.
kemudian akan ketemu dengan pengurangan. Inilah yang dinamakan operasi perhitungan. Pengurangan dan penjumlahan berada dalam satu kalimat matematika. Adapun untuk mengerjakannya, kita simak berikutnya ya. Berikut di bawah ini adalah contoh penjumlahan dan pengurangan dalam satu kalimat matematika atau dalam satu operasional, yaitu 138 ditambah 52 dikurangi 84. Dalam satu operasi bilangan ada penjumlahan yang sebelah kiri dan ada pengurangan di sebelah kanan. Caranya adalah selesaikan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Ayo kita selesaikan penjumlahan operasionalnya. 8 ditambah 2 adalah 10. Maka nolnya ditaruh lurus dengan satuan, satunya kita taruh di angka puluhan. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 1 tidak ada pengurangan, tidak ada penjumlahan, hanya tinggal turun saja 1. Kemudian setelah begitu hasil penjumlahannya baru kita kurangkan, kita taruh di kolom yang akan kita kurangkan. Posisi penjumlahan atau perkurangan secara bersusun harus lurus dengan nilai bilangannya. Perhatikan itu ada angka 190, maka satuannya adalah 0. Sedangkan angka pengurangannya adalah 84, satuannya adalah 4. Maka kita akan tulis lurus dengan nilai bilangannya, yaitu 190 dikurangi 84. Tentunya 0 lurus dengan 4. 9 lurus dengan 8. Sekarang mari kita kurangkan. 0 dikurangi 4 tidak bisa, maka kita harus pinjam ke tetangganya 9. Maka 9 menjadi 8 dan 0-nya menjadi 10 karena ada tambahan dari 1 puluhan dari angka 9. Kemudian 8 dikurangi 8 sama dengan 0. 1 tidak ada pengurangan ataupun penjumlahan apapun, maka kita tinggal turunkan. Berarti nilai dari hasil operasi 138 dan 52 dikurangi 84 adalah 106. Bisa difahami anak-anak ya? Selanjutnya, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ini masih di halaman 146 tapi yang nomor 2. Tentu dari keterangan Bu Yuni di atas kalian sudah bisa menyelesaikan. Seperti tadi saya ingatkan, selesaikan operasi penjumlahannya terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nolnya kita taruh di angka satuan, satunya kita taruh di angka puluhan. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 4. Kemudian sudah 1 ditambah 2 berarti 3, 360. Setelah itu baru hasil dari penjumlahannya kita kurangkan. Berarti 340 kita kurangkan 90. Caranya bagaimana? Pastikan posisi penjumlahan ataupun pengurangan secara bersusun harus lurus dengan nilai bilangannya. Nilai bilangan itu adalah 340, nilai satuannya adalah 0, kemudian 90 nilai satuannya adalah 0, maka 0 kita luruskan dengan 0 yang belakang. Kita nulisnya dari belakang ya. 0 dikurangi 0 jelas 0. 4 dikurangi 9 tidak bisa, maka kita pinjam sebelahnya, yaitu dengan meminjam angka 3. Jadi 4-nya menjadi 14. 14 dikurangi 9 adalah 5.
Tadi karena sudah dikurangkan dengan angka 1, maka 3-nya menjadi angka 2. 2-nya tinggal turun ke sini, yaitu 250. Selanjutnya, kita akan belajar soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan ataupun pengurangan, silakan diperhatikan berikut di bawah ini. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan, tentunya kalian harus membaca soal dengan hati-hati ataupun dengan seksama. Yang nomor 2, tulislah tanda pada penjumlahan atau pengurangannya dengan tepat. Karena biar kita tidak salah hitung apakah ini penjumlahan atau pengurangan, maka kita beri tanda. Tanda plus untuk penjumlahan dan tanda kurang untuk pengurangannya. Adapun kalimat yang biasa digunakan untuk kata-kata yang ada kaitannya dengan penjumlahan adalah misalnya menggunakan kata-kata diberi, membeli lagi, gabungan, atau jumlah keseluruhan. Itu adalah ciri-ciri, itu adalah soal cerita penjumlahan. Sedangkan untuk soal cerita bentuknya pengurangan biasanya menggunakan kata-kata yang terkait dengan diberikan kepada, dibagi ke, sisa berapa, selisih berapa, terjual berapa, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mengetahui itu semuanya, hati-hatilah dalam berhitung. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya. Soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Di sini di PB 6 halaman 166 kalian akan ketemu dengan cerita soal. Yang pertama adalah ibu membeli kue 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Tentu kalian masih ingat ya, ketika ini soal cerita penjumlahan atau pengurangan, kita bisa lihat dengan kaitan angka-angkanya. Di situ kalian akan ketemu dengan angka dengan kata-kata jumlah. Ketika jumlah, penggunaan kata jumlah berarti itu adalah bentuk operasional penjumlahan. Kemudian yang kedua, jumlahkan dua bilangan terlebih dahulu, baru dihasilkan dan tambahkan ke bilangan yang ketiga. Contohnya di situ adalah bilangan yang pertama adalah 115 ditambah 85. Ingat cara menyusun perhitungan bersusun adalah satuan luruskan dengan satuan, puluhan luruskan dengan puluhan. Di situ ada 5 satuan, 1 puluhan, dan 1 ratusan. Sedangkan penjumlahannya adalah 5 satuan, 8 puluhan. Kita jumlahkan, jangan lupa untuk memberi tanda. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nolnya di situ, satuannya ikut di angka puluhan. 1 ditambah 1 ditambah 8 adalah 0 lagi. Karena 0 masih nyimpen, berarti kita simpen di atasnya angka ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 200. Jadi jumlah kue ibu lemper dan kue lapis adalah 200. Apakah sudah selesai perhitungannya? Belum ya, masih ada satu lagi karena ibu ternyata membeli kue donat lagi sebanyak 75. Ayo kita hitung kembali. 200 adalah hasil penjumlahan dari 115 dan 85. Sekarang ada penambahan kue donat. Jadi berapa jumlah kue ibu seluruhnya? Kita tambahkan, jangan lupa dengan memberi tanda plus. 0 ditambah 7 sama dengan 5, 0 ditambah 7 sama dengan 7. Kemudian 2 tidak ada penjumlahan dan tidak ada pengurangan, maka tinggal memasukkan saja atau memindahkan. Berarti kuenya ibu sebanyak 275 kue. Ya.
Kian anak hebat, kita masih di soal penjumlahan dan pengurangan, masih di PB 4 halaman 166. Ada jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum sebanyak 59 gelas dan 92 gelas? Caranya adalah yang pertama menggunakan kata sisa. Berarti ini adalah bentuk operasional pengurangan ya. Kalau sudah ketemu berarti kurangkan dua bilangan terlebih dahulu, baru hasilnya ditambahkan dengan pengurangan bilangan yang ketiga. Oke, coba kita hitung sama-sama di sini. Jangan lupa menyusun bilangan, luruskan dengan nilai bilangannya. Ya, 336 gelas dikurangi 59. Satuannya luruskan dengan nilai satuannya. 6 lurus dengan 9. Maka ini kita kurangkan. Ingat, jangan lupa untuk menuliskan tanda pengurangan ataupun penjumlahannya. 6 dikurangi 9 adalah tidak bisa, maka kita harus ambil dari 3 sebelahnya, ya kan? Oke, kalian tuh coba hitung sendiri apakah sama dengan hitungannya punya Bu Zuni. Kalau sudah selesai dengan pengurangan yang pertama, lanjutkan dengan pengurangan yang kedua. Dikurangi 92 dan jangan lupa lagi berikan tanda pengurangannya dan kemudian silakan dihitung. Hasil hitungan Bu Zuni adalah sebanyak 185 gelas sisa yang belum diminum. Apakah jawaban kalian cocok dengan jawaban Bu Zuni? Ayo silakan dihitung. Masih di soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, tapi yang sekarang adalah tugas kalian yang membuat cerita. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Ingat, kalau membuat soal cerita, gunakan kata-kata yang terkait dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Di atas, di awal sudah Bu Yuni sampaikan untuk penjumlahan, maka kata-kata yang terkait adalah beli lagi, diberi lagi, atau ditambah, atau jumlah. Untuk pengurangan kita biasa ketemu dengan diberikan, dibagi, atau dikurangkan. Nah, di sini ada soal 193 ditambah 117 dikurangi 20. Kira-kira kalian membuat cerita bagaimana tentang bilangan matematika ini kalau diganti dengan cerita? Ini adalah hasil dari Bu Zuni. Coba disemak ya. Nomor 1, ini adalah nomor 1, 193 tadi. Ceritanya adalah adik mempunyai kelereng sebanyak 193. Sepulang dari toko mainan, adik membeli lagi sejumlah 117 kelereng. Karena ada kata-kata membeli lagi, ingat di awal disampaikan Bu Zuni, membeli lagi berarti ada penjumlahan. Di situ akan ketemu dengan penjumlahan, berarti betul ya. Setelah itu, saat bermain dengan teman-temannya, adik memberikan kelereng sebanyak 200. Karena memberikan adalah sama dengan membagi, maka ada pengurangan. Berarti bentuk kalimat matematikanya adalah 193 ditambah 117 dikurangi 20. Tugas kalian berikutnya adalah selesaikan dengan cara menghitungnya. Jadi berapa sisa kelereng punya adik? Silakan dihitung sendiri di rumah ya. Oke, itu adalah kalimat matematika yang bisa kalian ubah menjadi cerita dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangannya. Selanjutnya, ini adalah tugas kalian. Untuk tugas yang pertama adalah selesaikan soal cerita di bawah ini
dengan cara bersusun. Apakah ini penjumlahan ataupun pengurangan ataupun operasi campuran. Ada penjumlahan dan ada pengurangan dalam satu kalimat matematika. Silakan, ini ada di PB 4 halaman 164. Silakan dilihat bukunya. Kemudian soal berikutnya adalah buatlah soal cerita dengan penyelesaian angka di bawah ini, yaitu pada PB 6 halaman 178. Kalimatnya adalah ini, 367 dikurangi 113 ditambah 250. Dan yang nomor 2 adalah 298 dikurangi 147 ditambahkan 199. Buatlah soal cerita dengan kalimat matematika di atas. Setelah dibuat ceritanya, jangan lupa diselesaikan juga ya perhitungannya. Oke. Terima kasih anak-anak hebat sudah belajar hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa pahami, apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti. Untuk itu latihannya silakan dicoba latihan mandiri dulu, baru setelah itu kalian kerjakan tugas ini. Demikian materi kita hari ini, bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih anak-anak hebat untuk semangat belajar hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.